Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pasti kalian selalu sehat dan tetap semangat. Pada hari ini Bu Anissa akan belajar bersama kalian tentang tema 1 subtema 3. Tema 1 subtema 3 itu bersyukur atas keberagaman. Bersyukur dengan keberagaman yang kita miliki di negara Indonesia. Materi yang dibahas hari ini yaitu sifat bunyi. Apa saja sifat-sifat bunyi itu? Perambatan bunyi, pemantulan bunyi, dan penyerapan bunyi. Selanjutnya, materinya keberagaman makanan tradisional di Indonesia. Langsung saja kita langsung ke sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama yaitu perambatan bunyi. Perambatan bunyi kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Perambatan bunyi bisa dilakukan melalui benda cair, benda padat, dan benda gas. Sudah paham ya nak ya? Selanjutnya, penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi biasanya terjadi pada benda-benda yang permukaannya lunak. Apa saja benda-benda permukaan lunak itu yang bisa terjadinya penyerapan bunyi? Yang pertama, pasti kalian sudah tahu ya, ini adalah spons busa yang biasanya untuk mencuci piring. Kemudian ada karpet, ada goni yang biasanya dibuat balap karung itu. Kemudian ada kain, kemudian ada wol. Nah, benda-benda ini adalah termasuk benda-benda yang bisa menyerap bunyi. Benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Maksudnya bagaimana? Coba kalian pernah tidak ke bioskop menonton film di sana? Atau pernahkah kalian ke studio musik? Pasti pernah. Coba ingat-ingat, perhatikan dindingnya. Lihat di bioskop, dinding-dindingnya dilapisi oleh salah satu bahan-bahan tersebut. Contohnya karpet. Jadi di ruangan bioskop dindingnya dipenuhi oleh karpet. Agar apa? Agar tidak terjadinya gaung. Apa itu? Penyerapan bunyinya tidak keluar ke ruangan, hanya di dalam ruangan itu. Kemudian yang ketiga yaitu pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi pada benda yang permukaannya keras. Jadi kalau penyerapan bunyi pada permukaan yang lunak, kalau pemantulan bunyi pada perambatan bunyi pada permukaan benda yang keras. Apa saja benda-benda itu? Ada besi, ada kayu, ada dinding, dan kaca. Ini adalah benda-benda yang bisa terjadinya pemantulan bunyi. Nah, dalam pemantulan bunyi ini masih ada macam-macamnya. Macam-macam bunyi pantul ini ada 2. Yang pertama, gaung atau nama lainnya kerdam. Gaung atau kerdam itu yang bagaimana? Itu bunyi yang dipantulkan dekat dengan sumber bunyinya. Jadi bunyi yang dipantulkan dekat dengan sumber bunyinya. Nah, jika dekat dengan sumber bunyinya, maka bunyi pantul itu akan bersamaan datangnya dengan bunyi asli. Jadi bunyi asli belum selesai terucap, bunyi pantul keluar bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga apa yang terjadi? Akibatnya suara tidak jelas. Coba kalian pernah berbicara atau menyanyi di kamar mandi? Pasti pernah. Mungkin tidak pernah. Nah, ketika kalian berteriak di kamar mandi atau bernyanyi di kamar mandi, ini adalah terjadinya suatu gaung. Coba kalian perhatikan. Ketika kalian nyanyi di kamar mandi, apakah begitu jelas suaranya? Tidak. Kenapa? Karena bunyi
pantulnya dekat dengan sumber bunyinya, jadi dindingnya dekat dengan suara kalian, sehingga bunyinya keluar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga suara kalian tidak begitu jelas didengarkan. Nah, ini adalah salah satu contoh gaung terdapat di kamar mandi. Kemudian yang kedua, bunyi pantul gema. Gema itu jaraknya jauh dari sumber bunyi. Karena jauh dari sumber bunyi, maka bunyi pantulnya setelah bunyi asli terdengar. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bunyi terdengar sangat jelas. Biasanya gema ini terjadi di bukit, di gunung, di perbukitan. Nah, karena jaraknya sumber bunyi jauh, sehingga bunyi pantulnya datang setelah bunyi asli, sehingga terdengar sangat jelas. Coba kalian, ketika kalian di atas gunung, kalian berbicara, maka suara kalian akan terdengar sangat jelas. Nah, ini suara karena jaraknya jauh dari sumber bunyi. Paham ya tentang macam bunyi pantul tadi, yaitu gaung dan gema. Nah, ini adalah perbedaan gaung dan gema. Perbedaannya, kalau gaung datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Kalau gema datangnya setelah bunyi asli. Jarak sumber suara dengan bendanya, kalau gaung dekat, kalau gema jauh. Nah, sedangkan untuk bunyinya, gaung tidak jelas, gema sangat jelas. Kemudian manfaatnya, kalau gaung merugikan, kalau gema menguntungkan. Apa yang menguntungkan? Ketika kalian minta tolong ketika ada di gunung, akan terdengar dari jauh kalau ada suara pertolongan. Kalau gaung tidak jelas akan ngomong apa. Ya, ini adalah perbedaan gaung dan gema. Kemudian kita akan belajar keragaman makanan khas di Indonesia. Masakan Indonesia memiliki citra rasa yang sangat kuat. Karena bumbunya berasal dari kekayaan rempah-rempah Indonesia, sehingga sangat kuat citra rasanya. Banyaknya jenis masakan cermin bahwa keberagaman budaya Nusantara itu sangat kaya. Makanan tradisional memiliki keunikan dan kelezatan yang berbeda-beda. Apakah kalian pernah mencoba makanan-makanan khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia? Pasti pernah ya. Coba kita akan belajar mengenal makanan-makanan yang ada di Indonesia. Yang pertama ini adalah mie Aceh. Mie Aceh berasal dari Aceh. Kemudian ini ada rendang. Rendang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada pempek. Berasal dari Sumatera Selatan atau Kota Palembang. Kemudian ada kerak telur. Berasal dari DKI Jakarta. Selanjutnya ada rujak cingur. Kalian tidak asing dengan ini karena ini adalah makanan khas dari provinsi kita, Jawa Timur. Kemudian ada gudeg yang terbuat dari nangka muda. Ini adalah makanan khas dari Yogyakarta. Selanjutnya ini adalah ayam betutu. Berasal dari Bali. Kemudian ada soto kondro dari Kalimantan
Selatan. Soto Banjar, maaf, ini adalah soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada sop konro dari Sulawesi Selatan. Sop konro ini dari iga sapi. Kemudian ini adalah papeda dari Papua. Nah, ini adalah penjelasan dari tema 1 subtema 3, sifat-sifat bunyi dan keragaman makanan khas di Indonesia. Terima kasih, semoga kalian paham dengan penjelasan Bu Anissa.